pagi Bapak. Selamat pagi Pak Tugi, silakan Pak, duduk Pak. Ya, terima kasih. Ini PPP saya Pak. Oh iya siap Pak. Sekarang saya lihat-lihat dulu ya Pak. Ya. Baik. Ya, senang ya Pak bisa berdiskusi hari ini. Bagaimana perasaan Bapak sebelum kita memulai sesi coaching kita ini hari ini? Saya merasa baik dan siap untuk melakukan pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa kelas 7 tentang materi bilangan bulat Pak. Baik, hari ini kita akan fokus pada pengembangan pembelajaran bilangan bulat dengan pendekatan pembelajaran mendalam. Apa harapan Bapak dari pembelajaran ini nanti? Ya, yang saya inginkan adalah siswa tetap berkomitmen, siswanya tetap ya belajar dan antusias untuk mengembangkan tentang bilangan bulat, baik itu bilangan positif maupun negatif, dan mungkin ada yang metode campuran juga. Itu yang ingin saya sampaikan ke anak-anak Pak. Bagus sekali Pak ya. Apa tujuan utama pembelajaran yang Bapak ingin capai daripada materi bilangan bulat ini Pak? Saya ingin siswa memahami secara mendalam konsep bilangan positif dan bilangan negatif itu sendiri. Soalnya kalau nggak diterapkan dari awal, dari pas masuk ke kelas 7, nanti akan susah. Soalnya akan dipakai seterusnya dari kelas 7, 8, 9, dan seterusnya. Maksudnya siswa dapat memahami makna di balik satu bilangan, bukan hanya sekedar hasil operasi, betul Pak? Iya, betul sekali. Mereka bisa menghubungkan bilangan bulat dengan situasi nyata seperti suhu, mungkin tinggi rendah suatu ketinggian, dan mungkin juga masalah keuangan. Ya, baik Pak. Bagaimana kondisi pembelajaran saat ini terkait materi bilangan bulat Pak? Siswa sudah bisa mengerjakan hitungan, tetapi semua memahami konteks, mereka masih bingung tentang makna negatif dan makna positifnya seperti apa, itu masih bingung. Lalu bagian mana yang menurut Bapak masih dapat dikatakan berjalan baik Pak? Ya. Contohnya dengan contoh yang konkret, misalnya saja seorang siswa diberi satu termometer, ya termometer ada negatif negatif yang paling ya kasarnya paling dingin itu ya negatif, yang masih suhu kamar kasarnya itu yang masih normal itu anggaplah 0 itu batasnya sebagai tengah-tengah, atau yang 1 ke atas itu yang istilahnya yang bermanfaatan normal atau apa, yang bawah itu bagian yang negatifnya. Itu Pak. Bagian mana yang menurut Bapak masih menjadi tantangan? Siswa yang sudah mengerjakan hitungan tetapi tidak memahami konteks itu tadi Pak, yang masih belum pemahaman apa tentang itu tadi untuk menentukan ini nanti hasilnya negatif atau positif. Padahal sudah benar, tapi kadang masih bingung untuk menentukan ini nanti ini hasilnya negatif atau positif, masih bingung. Ya. Nah, kita masuk ke option ya Pak. Ya. Menurut Bapak, strategi apa yang bisa membantu siswa Bapak mencapai pemahaman mendalam? Ya, pertama menggunakan garis bilangan dulu yang bisa siswa gunakan secara baik atau fisik ya, secara fisik ya. Kemudian yang kedua menyajikan masalah konseptual seperti perubahan suhu, naik turun ketinggian, dan mungkin juga transaksi keuangan. Ini ide yang bagus Pak. Kenapa saya katakan bagus ya? Karena ada hasil operasi positif atau negatif, dan tentu ini mendalam sekali. Nah, pertanyaannya apa? Bapak mempertimbangkan juga kegiatan eksplorasinya Pak? Ya, terima kasih Bapak. Siswa bisa bekerja, bereksplorasi atau berkelompok menganalisis perubahan suhu dari nyata itu menjadi mereka berpikir kritis, supaya bisa berpikir kritis. Oke. Dari semua strategi ini, mana yang paling Bapak terapkan dalam pembelajaran berikutnya Pak? Saya rasa penugasan garis bilangan ya, besar dan aktivitas analisa konseptual paling siap diterapkan. Kita masuk ke rencana tindak lanjutnya ya Pak. Apa langkah konkret yang Bapak lakukan sebelum pembelajaran berikutnya? Ya, pertama mungkin lah Pak, saya akan menyiapkan garis bilangan nyata, itu pasti sudah tersedia. Kemudian untuk memudahkan mungkin saya menggunakan ya batang korek api untuk menunjukkan kalau ke
atas itu menunjukkan negatif, positif, yang ke bawah menunjukkan negatif. Kemudian kalau yang balon juga bisa, balon udara yang dikasih apa tali atau apa, kalau yang kayu ya kayu, kalau tali pasti kayu itu umpama dikasih kayu langsung umpama menghadap ke bawah itu negatif, kalau yang balon yang menghadap ke atas itu positif, mungkin akan lebih lebih mudah dipahami oleh siswa, Pak. Gitu. Iya. Lalu benar sekali Pak ya, bagus Pak. Lalu bagaimana Bapak memastikan pelajaran mendalam terjadi Pak? Saya akan menambahkan refleksi di akhir pertemuan atau di akhir pembelajaran, dan kemudian merefleksi kembali apa-apa yang sudah saya jelaskan atau saya terangkan di depan tadi, supaya nanti anak-anak itu ingat. Kalau cuma di langsung saya cuma ada penutupan tanpa ada refleksi, nanti masih apa istilahnya belum apa itu belum nyantel di pikiran mereka. Indikator keberhasilannya apa nih Pak? Ya jika siswa dapat menjelaskan walaupun masih dengan apa bahasa yang apa istilahnya yang dimengerti oleh dia sendiri, dan saya juga mungkin ya mengerti karena saya sudah berhubungan baik dengan siswa ya, dalam arti setiap hari komunikasi, mudah-mudahan ya dengan dia menjelaskan seadanya, mudah-mudahan itu ada istilahnya si anak sudah paham. Baik, apakah Bapak merasa rencananya realistis dan sesuai kemampuan Bapak? Ya, saya optimis, sangat optimis sekali bahwa ini sudah sesuai dengan tujuan, dan ya mudah-mudahan bisa ditingkatkan lagi, mungkin dari apa tinggi rendahnya apa satu ketinggian, nah mungkin ke hal keuangan. Kalau keuangan mungkin nominalnya lebih besar ya Pak, lebih besar, dari otomatis siswa mudah-mudahan bisa paham dan bisa mengerti gitu. Saya siap mendampingi Bapak jika Bapak ingin diskusi lanjutan setelah pelaksanaan. Oke, terima kasih Bapak atas bantuannya, sudah disupervisi saya, dan mudah-mudahan kedepannya menjadi tolak ukur saya supaya nanti kedepannya lebih baik lagi dan lebih baik. Terima kasih Bapak telah. Baik Pak. Nah tapi ini pascanya nggak ada Pak. Ya, Setelah ya nggak apa-apa. Nanti kita koreksi lagi lah Pak lah. Ya, terima kasih Bapak lah. ya, ya mari Pak. Ya. Oke.